Selanjutnya, mari kita tengok sebentar hakikat dari tindakan kita berpuasa. Kalau saya memutuskan untuk puasa, itu berarti apa sih? Nah, ini kita sedikit bermain logika. Jadi kalau kita memutuskan untuk puasa, itu sebenarnya ada beberapa maknanya. Yang pertama apa? Begitu kita memutuskan untuk puasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dan bukan ego kita sendiri. Puasa ini kan perintahnya Tuhan, amanat dari Tuhan yang harus kita jalankan. Allah menginginkan kita puasa. Sementara kita sendiri kalau mau jujur kan inginnya tidak dihalang-halangi, tidak dibatas-batasi. Kalau menginginkan makan, menginginkan minum, menginginkan hubungan seks dengan siapa saja, dan lain sebagainya. Begitu kita lebih milih puasa, itu kan artinya berarti kita lebih memilih kehendak Tuhan dibandingkan ego keinginan kita sendiri. Jadi ini keutamaannya yang pertama. Jadi dibalik keputusan kita berpuasa. Ini keputusan yang sungguh-sungguh ya, bukan puasa hanya karena terpaksa atau hanya karena ikut orang lain atau puasa hanya karena sebagai tindakan yang sudah kadung. Kalau bahasa Jawanya kadung itu, ya sudah terlanjur jadi orang Islam, gimana lagi Pak, harus puasa. Itu kalau seperti ini tidak ada nilainya, keterpaksaan itu kan tidak ada nilainya. Tapi kalau kita dengan sadar memilih puasa, meskipun kita tahu diri kita ini sebenarnya lebih senang kalau tidak puasa, ini berarti menunjukkan bahwa kita lebih memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Maka tadi teman-teman, kalau madrasah puasa, pelatihan puasa ini sukses, besok kalau kita sudah selesai Ramadan, ayo kita ingat-ingat jagonya kita di bulan Ramadan ini. Kejagoan kita di bulan Ramadan ini apa? Lebih milih keinginannya Allah dibandingkan keinginan kita sendiri. Kalau nanti setelah puasa ini kita masih bisa begini, berarti pelajaran kita di bulan puasa sukses. Yang kedua, senada dengan tadi, lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan sendiri. Jadi berpuasa ini kan semacam dimensi spiritual yang menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sementara hadirnya Tuhan itu kan sering dalam tanda petik mengganggu kesenangan kita. Kita ini kan inginnya hidup itu senang-senang, apa saja yang kita inginkan terpenuhi, meskipun kadang yang kita inginkan itu tidak positif. Tapi dengan memilih berpuasa, yang di situ kita dilarang banyak hal, lahir maupun batin, sehingga sebenarnya hakikatnya kita itu tidak terlalu suka dengan puasa, tapi tetap kita lebih milih puasa. Karena kita lebih memilih kehadiran Tuhan dalam hidup kita dibandingkan kesenangan kita sendiri. Nah, ini makna yang kedua. Semoga ini juga nanti bisa tetap hidup setelah puasa selesai. Semangat lebih memilih Tuhan daripada kesenangan kita sendiri. Yang ketiga, ketika kita berpuasa, hakikatnya kita ini sedang mengakui bahwa kita ini lemah. Yang bisa menolong hanya Allah. Ternyata kita ini butuh Allah, perlu Allah. Nah, ini kesadaran yang dimunculkan dari tindakan kita berpuasa. Jadi pengakuan, aku lemah ya Allah, aku ini membutuhkan. Makanya ku jalani puasa, ku tunjukkan betapa aku ini tidak kuat, aku ini lemah. Banyak kekuranganku, hanya Engkau yang bisa membantu. Kemudian yang keempat, hakikat tindakan puasa adalah situasi ketika kita merendahkan diri
Merendahkan diri itu kan menunjukkan betapa kita ini lemah, betapa kita ini rendah. Kita harus berjuang mati-matian mengatasi godaan nafsu, ambisi, dan lain sebagainya. Tapi tidak masalah, karena kesadaran bahwa kita lemah itu hakikatnya menunjukkan kita sedang dalam proses untuk naik. Jadi ini agak unik. Sadar bahwa kita lemah, tapi kesadaran bahwa kita lemah itu ternyata secara spiritual kita ini sedang meningkat. Kebalikannya, kalau ada orang menyadari dirinya atau menganggap dirinya sebagai yang tinggi, yang jago, yang hebat, justru secara spiritual biasanya dia turun. Nah, puasa ini momen kebalikannya. Kesadaran bahwa aku ini lemah dan rendah, tapi begitu kesadaran ini muncul, sejatinya level spiritual kita sedang naik. Banyak juga orang puasa yang tidak muncul kesadaran ini, ya mungkin karena puasanya banyak yang hanya formalitas, yang oleh Rasulullah disebut hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Jadi ini sedikit uraian untuk menjelaskan apa sih hakikat tindakan puasa itu. Jadi ketika kita memilih berpuasa, berarti kita sedang memilih kehendaknya Tuhan dibandingkan keinginan egois kita. Kita lebih memilih kehadiran Tuhan dibandingkan kesenangan kita sendiri. Kita memilih untuk mengakui bahwa kita ini lemah dan membutuhkannya. Tidak mungkin kita sukses, kita berhasil, kita jaya dengan daya kita sendiri yang lemah. Dan dengan itu sebenarnya level spiritual kita sedang naik. Jadi kesadaran bahwa kita rendah sebaliknya menunjukkan spiritualitas kita yang sedang meningkat. Oke, nah sedikit-sedikit ya, semoga teman-teman bisa menangkap ini. Saya tidak berani cepat-cepat, berpikirnya pelan-pelan. Khawatirnya ada yang meleset. Setelah ini mungkin agak dalam. Nah, disiapkan dulu ubur rampingnya. Kalau yang tadi sebenarnya masih naratif, masih sederhana. Uraian yang saya jelaskan sebelum ini itu teman-teman bisa menemukannya di mana-mana. Nah, setelah ini kita mungkin agak ke yang lebih filosofis lagi tentang puasa. Baik, kalau tidak bisa ditangkap, misalnya susah dipahami, ya tidak apa-apa, didengarkan saja. Paling tidak teman-teman sudah dapat pahala dan ridhonya Allah dengan mengaji, dengan memperluas wawasan, mencari ilmu. Insya Allah, kalau memang Allah mengizinkan, ya nanti cahayanya masuk. Kalau tidak, ya kita berdoa semoga Allah ridho dan memberikan cahayanya. Baik teman-teman, sekarang kita mulai ya, membahas yang lebih filosofis, lebih dalam tentang puasa. Nah, yang pertama, saya ingin menggalinya dari aspek the law of polarity. Hukum polaritas. Ini salah satu manifestasi hukum polaritas itu, kalau teman-teman mungkin masih ingat, adalah yin yang. Jadi yin yang itu kan satu hukum semesta yang menunjukkan bahwa segalanya berpasangan. Negatif dan positif berpasangan, hitam dan putih berpasangan, siang dan malam berpasangan, baik dan buruk berpasangan, saling melengkapi, saling menunjukkan eksistensinya. Kalau tidak ada baik, tidak akan ada buruk. Kalau tidak ada ringan, tidak akan ada berat, dan lain sebagainya. Itu kan namanya the law of polarity. Contohnya yin yang. Nah, coba kita lihat puasa ini dari perspektif yin yang tadi. Ada beberapa pasangan-pasangan, kombinasi-kombinasi situasi puasa yang itu menurut saya menunjukkan aspek yin dan yang. Yang pertama, coba kita perhatikan. Puasa itu perintah dari Allah. Tapi unik, isinya perintah itu untuk tidak melakukan. Ini ya,
Perintah itu kan harusnya memerintahkan untuk melakukan sesuatu. Tapi khusus puasa, kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Nah, ini kombinasi yin sama yang. Jadi kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Jadi isinya puasa itu kan kita dilarang makan, dilarang minum, dilarang hubungan seksual, dilarang serba dilarang. Jadi ini menurut saya ini kombinasi yin yang. Kita diperintahkan untuk tidak melakukan. Perintah itu sifatnya positif, tapi tidak itu tidak melakukan itu kan negatif. Jadi positif dan negatif yang combine jadi satu. Ini teman-teman yang tertarik dengan filosofi perintah untuk tidak melakukan ini bisa membaca karyanya Ibnu Arabi di Futuhat. Bagaimana makna puasa itu sebagai perintah tapi isinya tidak melakukan. Ini sejenis kombinasi dari yin dan yang. Polarity yang kedua. Puasa itu berkorban untuk memperoleh. Ini logika yang juga yin sama yang. Harusnya mengorbankan itu kan kehilangan. Aku mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, mengorbankan waktu. Itu kan kehilangan namanya. Tapi dalam puasa ini kita mengorbankan banyak hal, tapi pengorbanan ini dalam rangka memperoleh banyak hal yang lain. Kita mengorbankan makan, kita mengorbankan minum, kita mengorbankan kebebasan kita untuk ngomong aneh-aneh dan macam-macam. Itu kan kita korbankan karena kita tidak mau puasanya batal. Tapi hakikatnya kita dalam rangka memperoleh. Bahkan memperoleh yang lebih besar. Kalau puasa kan kita menyebutnya la'alakum tattaqun. Itu kan memperoleh ketakwaan. Jalannya apa? Dengan memberikan, mengorbankan. Nah ini logika yin yang kedua. Jadi puasa itu mengorbankan untuk memperoleh. Ini kalau tadi kita bahas bagaimana puasa itu semacam pelatihan riyadhah, semacam sekolahan untuk kelanjutan kita di luar puasa, berarti mari kita pahami rumus-rumus ini. Misalnya rumus mengorbankan untuk memperoleh ini. Bagi teman-teman yang belajar logikanya orang bersedekah, berbagi dengan sesama, dan lain sebagainya. Itu kan ketika kita berbagi, memberikan ke orang lain, harusnya kita kehilangan banyak hal, tapi seringkali justru kita mendapat lebih banyak dari itu. Nah, ini logika yin yang mengorbankan untuk memperoleh banyak hal. Yang ketiga, ada logika dalam puasa yang jenisnya yin yang juga, yaitu menahan untuk menikmati. Ini unik ya. Ya contoh paling mudah, kita menahan diri ndak makan, ndak minum. Ini kan menahan, ya basa Jawane ngempet. Dalam rangka apa? Untuk bisa lebih menikmati. Ilustrasinya sederhana saja, ndak usah rumit-rumit. Yang makan tadi loh. Itu kan kita tahan dari pagi, dari subuh sampai maghrib. Rasakan nanti bedanya makan siang dengan makan waktu maghrib buka puasa. Nikmatnya pasti beda. Ini sudah diramalkan oleh Rasulullah kan. Orang puasa itu nikmatnya dua. Satu nikmat buka puasa, yang satu nikmat waktu bertemu Allah. Nah, kita tahan makan itu ternyata pada akhirnya justru kita menemukan nikmatnya makan pada saat buka puasa. Kita bisa merasakan senikmat itu rasanya makanan saat buka karena sebelumnya sudah kita awali dengan puasa. Kalau tidak ada puasanya, kemungkinan besar nikmatnya makanan yang sama tidak akan sedalam itu. Jadi
Menahan untuk menikmati. Oh, itu dahsyatnya luar biasa. Ini rumus ini boleh dipakai di luar puasa nanti atau untuk hal lain di luar hal puasa. Menahan untuk menikmati. Ya teman-teman yang jomblo ini kan ya sedang puasa kan harusnya hari ini. Nabi juga menyarankan banyak-banyak puasa yang belum punya pasangan. Menahan. Nanti jangan khawatir. Panennya ketika kalian menikah. Jadi nikmat yang dirasakan akan luar biasa. Bedakan dengan yang tidak puasa. Dalam tanda petik ini tidak suudzon ya. Misalnya kalau ada yang jomblo sih belum menikah, tapi tiap hari jajan, tiap hari sebut saja seks yang bebas, yang tidak aturan itu. Nah, ini tidak ada puasanya. Maka menikah jadinya tidak ada rasanya juga, tidak sakral, wong wis tahu, wis bendino, wis bolak-balik. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati ini. Jadi ini bisa diterapkan untuk banyak hal. Dalam banyak hal kita itu memang butuh menahan. Orang Jawa itu pakai istilah tirakat. Kemuliaan hidup kita akan banyak ditentukan oleh kesanggupan kita menjalani tirakat-tirakat. Karena ada hukum menahan untuk menikmati. Betapa indahnya Idul Fitri setelah 1 bulan kita menahan diri untuk tidak makan minum. Tapi yang tidak puasa sama sekali, ya rasanya pastinya hambar. Tidak terkena hukum menahan untuk menikmati. Nah, yang keempat, itu juga salah satu ilustrasi bagaimana hukum yin dan yang dalam puasa. Yang keempat, menyakiti. Ini menyakiti dalam tanda petik ya. Tapi tujuannya untuk menguatkan. Jadi kita ini kan dilatih pelan-pelan oleh puasa. Agak sakit memang. Tapi pada akhirnya kita ini tangguh. Kita kuat. Puasa hari pertama kita mungkin teler, puyeng. Tapi hari kedua sudah tinggal separuh puyengnya. Hari ketiga sudah tidak puyeng lagi. Lama-lama biasa. Semakin tangguh kita kan kuat. Kalau kemarin jam 8 belum sarapan aja rasanya ngelieng. Jam 12 sudah ribut. Ingin mau ke warung mana, mau traktiran di mana. Tapi ketika kita puasa, kita kuat. Kita lebih tangguh. Jadi di balik puasa ada logika, sakit sedikit tapi dia menguatkan. Jadi menyakiti dalam tanda petik tapi hasilnya kekuatan. Dalam hidup ini kan juga berlaku hukum ini. Misalnya para olahragawan, itu kan dia harus serius berlatih kalau ingin berprestasi. Semakin dia berlatih, semakin kuat. Berlatih ini kan sakit. Tidak enak, capek. Tapi hasilnya kuat. Teman-teman yang tidak seneng olahraga, mungkin olahraga itu kan mungkin ya bikin capek, bikin badan sakit semua dan lain sebagainya. Tapi jangan lupa, dengan olahraga justru kita jadi lebih tangguh. Jadi meningkatkan kekuatan diri kita. Ini diajarkan dalam puasa. Sedikit sakit, tapi hasilnya kita akan jadi lebih tangguh. Lebih kuat. Ini hukum ini penting dalam kehidupan kita nanti, tidak hanya dalam puasa. Menahan untuk menikmati, mengorbankan untuk memperoleh, menyakiti untuk menguatkan. Nah, yang kelima dan keenam ini menarik. Kemanusiaan untuk kehambaan, tapi juga sebaliknya kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi ini juga semacam yin yang. Jadi puasa ini kan ketetapan Allah dari Allah untuk manusia. Tapi sebenarnya dia tidak bernilai hanya untuk kehambaan, maksudnya nilainya hanya Allah hanya ingin melihat kita patuh apa tidak, selesai. Tapi di balik puasa ada kemanfaatan besar.
untuk manusia. Jadi ketika kita puasa, itu adalah bentuk kehambaan kita. Karena kita patuh pada Allah, tapi jangan lupa, begitu kita puasa, ada sangat banyak manfaat kemanusiaan. Jadi, manfaat kemanusiaan tadi saya jelaskan di depan tadi, individual, sosial, bahkan politik, itu kan manfaat kemanusiaan. Padahal awalnya dasarnya kehambaan kita. Itu berarti kehambaan yang sekaligus kemanusiaan. Nah, puasa ini kita jalani di level manusia, sebagai manusia, dengan cara-cara yang manusiawi. Meskipun begitu, dia hakikatnya adalah penghambaan kita kepada Allah. Jadi kemanusiaan untuk kehambaan, kehambaan untuk kemanusiaan. Hal-hal yang baik, yang manusiawi, yang kita jalankan, itu hakikatnya adalah kehambaan kita, kepatuhan kita terhadap perintahnya Allah, termasuk puasa. Inilah kemanusiaan untuk kehambaan. Perintahnya Allah apapun yang kita jalankan, pasti ada hikmah, ada manfaatnya untuk kita sebagai manusia, dalam bentuk apapun. Itulah kehambaan untuk kemanusiaan. Jadi, tidak pernah ada sia-sia atau mubadirnya perintah Allah pada kita itu. Demikian juga, tidak pernah ada sia-sia mubadirnya segala perbuatan baik, perbuatan benar yang kita lakukan. Jadi, dua-duanya dan semuanya bernilai kemanusiaan sekaligus kehambaan. Di dalam rangka kita mengabdi pada Allah, kita akan mendapatkan keuntungan dalam hidup kita menjalani yang kita jalani sebagai manusia. Ketika kita jadi manusia, melakukan tugas sebagai khalifah, melakukan aneka kebaikan, jangan khawatir, itu juga sebenarnya sifatnya ketuhanan. Menunjukkan bakti kita, penghambaan kita kepada Allah. Ini satu paket. Makanya tadi saya sebut ini yin dan yang. Nah, inilah salah satu bentuk pendalaman filosofis kita terhadap puasa. Di baliknya ternyata tersembunyi aneka nilai-nilai, termasuk the law of polarity, yang hari ini kan antara lain kita kenal sebagai hukum yin dan yang. Ada pasangan-pasangan. Ini semoga tetap nanti hidup dalam setelah selesai puasa, tidak hanya saat puasa saja prinsip-prinsip ini. Yaitu misalnya mengorbankan untuk memperoleh, menahan untuk menikmati, menyakiti, tapi pada saatnya untuk menguatkan. Ini dalam banyak konteks kita perlukan cara berpikir seperti ini.